Yo, Billy Zoners! Balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asyik buat ngupas tuntas dunia anime dan light novel yang bikin kalian ketagihan. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu on fire ya! Nah, di video episode ke-9 kita kali ini, siap-siap buat perjalanan emosi yang luar biasa gila, penuh dengan intrik, pembalasan dendam berdarah, pertemuan tak terduga, dan pengungkapan yang bakal bikin kalian makin penasaran. Kita bakal mulai dari epilog volume 6. Kalian ingat kan gimana Dewi Vicious yang licik itu lagi senyum-senyum ngira rencananya buat ngancurin negara di ujung dunia udah di depan mata. Padahal pion andalannya, pedang keberanian, udah tewas gara-gara Touka. Dia bahkan sempat ngasih misi super rahasia ke Yasu Tomohiro yang katanya lebih penting dari ngelawan Raja Iblis. Tapi kebahagiaan Vicious gak lama, soalnya tiba-tiba dia dapat kabar kalau Kekaisaran Mira, sekutunya sendiri, malah ngedeklarasiin perang ke Alion. Bayangin, lagi ribet ngurusin Raja Iblis, malah ditusuk dari belakang sama temen sendiri. Terus, kita bakal ngikutin perjalanan Touka, Seras, dan Nyaki yang akhirnya berhasil nyampe di negara di ujung dunia yang legendaris. Dari nembus tembok ilusi, ketemu berbagai ras demi human dan monster yang unik, sampai akhirnya bisa ngobrol langsung sama Raja Zect berkat bantuan surat dari Erika dan kemampuan translator Pigimaru yang ajaib. Dan yang paling penting, Touka akhirnya berhadapan langsung dengan Munin, kepala klan Kurosaga. Dan Touka, tanpa basa-basi, langsung meminta bantuan untuk membaca gulungan sihir terlarang dan memahami isinya, dengan tujuan akhir mendapatkan kekuatan sihir terlarang untuk ngehancurin. Siapa lagi kalau bukan Dewi Vicious? Gimana? Udah kebayangkan bakal seberapa seru, tegang, dan penuh plot twistnya episode kali ini? Dijamin bakal bikin kalian gregetan, terharu, dan mungkin sedikit merinding mikirin konsekuensinya. Makanya, sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, jangan lupa buat nunjukin dukungan kalian dengan cara klik tombol like di bawah, share video ini ke semua teman kalian yang juga ngikutin kisah ini, dan yang paling penting, buat yang belum, buruan pencet tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian jadi yang pertama tahu kalau Billy Zone update video baru. Oke, udah siap buat petualangan epik bersama Touka dan kawan-kawan serta pengungkapan yang bakal bikin dunia mereka makin rumit? Tanpa banyak cincong lagi, langsung aja kita mulai pembahasan episode 9 Billy Zone. Cerita epilog volume 6 ini dibuka dengan Dewi Vicious yang lagi sumringah. Kenapa? Soalnya dia baru aja dapat kabar baik lewat merpati perang ajaib. Dia ngira pedang keberanian, unit rahasia kesayangannya itu udah berhasil nemuin lokasi negara di ujung dunia. Vicious seneng banget, soalnya ini berarti akhir buat klan kata terlarang yang dia anggap ancaman. Padahal dia gak tahu aja kalau pedang keberanian udah pada mokat alias tewas gara-gara dibantai Touka. Haha. Nah, dengan kabar baik itu, Vicious langsung manggil salah satu bidaknya yang lain. Siapa lagi kalau bukan Yasu Tomohiro, pahlawan kelas A yang jarinya baru aja disembuhin sama Vicious. Awalnya Yasu ngambek, dia maunya bales dendam ke pasukan Raja Iblis, bukan dikasih misi lain. Ngapain nyuruh gue ke barat, suruh Ayaka aja, gitu katanya.
Tapi Vicious ini emang ratunya manipulasi. Dia ngebisikin Yasu kalau misi ini jauh lebih penting daripada lawan Raja Iblis. Dia juga bilang gak bisa percaya sama pahlawan lain, terutama yang kelas S kayak Ayaka, Kirihara, atau Hijiri. Soalnya mereka dianggap kurang pinter. Vicious muji-muji Yasu, bilang cuma Yasu yang otaknya encer dan mampu ngejalanin misi super rahasia yang bakal mengguncang dunia ini. Yasu yang egonya langsung melambung tinggi jelas aja setuju. Oke deh, kalau cuma gue yang bisa, gue lakuin. Vicious pun senyum puas, lalu manggil Kapten Ordo Kesatria ke-6. Wah, misi apa nih yang melibatkan Yasu dan pasukan elit Allion? Setelah Yasu pergi, kita dapat sedikit gambaran soal isi kepala Vicious. Dia nganggap manusia itu makhluk rendahan yang gampang dimanipulasi dan bodoh karena umurnya pendek. Dia hampir gak percaya sama siapapun, apalagi manusia. Sombong banget ya jadi Dewi. Beberapa hari kemudian, pas Vicious lagi sibuk sama kerjaannya, tiba-tiba ada bawahannya yang lari tergopoh-gopoh masuk ke kamarnya. Mukanya pucat pasi. Vicious udah ngira ini laporan soal pergerakan pasukan Raja Iblis. Tapi ternyata, jeng. Bawahan itu ngasih kabar yang super mengejutkan. Kaisar yang sangat cantik, Kekaisaran Mira telah menyatakan perang terhadap Allion. Pasukan mereka lagi berbaris mau nyebrang Ulza. Apaan? Vicious yang dengar itu langsung melongo. Gak percaya sama apa yang baru aja dia dengar. Sekutu sendiri malah ngajak perang? Gimana Billy Zoners? Epilog yang singkat tapi padat dan bikin penasaran banget kan? Dewi Vicious yang ngira rencananya buat ngancurin negara di ujung dunia udah di depan mata, ternyata gak tahu kalau pion andalannya, pedang keberanian, udah musnah. Malah dia sekarang ngasih misi super penting ke Yasu yang kita gak tahu apa isinya. Dan yang paling gila, tiba-tiba Kekaisaran Mira, salah satu negara kuat yang jadi sekutunya Allion, malah ngedeklarasiin perang. Ini bener-bener plot twist yang gak disangka-sangka. Apa motif Mira sebenarnya? Apakah ini ada hubungannya sama Jenderal Ruhait yang mau kudeta? Atau ada agenda lain dari si kaisar yang sangat cantik? Yang jelas, Allion sekarang bakal makin pusing. Udah harus ngadepin Raja Iblis. Sekarang ditambah lagi musuh dari sekutu sendiri. Gimana nasib para pahlawan? Dan gimana ini bakal ngaruh ke perjalanan Touka dan Nyaki yang baru aja mau mulai babak baru? Setelah kita ngeliat gimana Touka ngasih pelajaran pahit ke pedang keberanian dan Dewi Vicious kena plot twist soal perang dari Mira, sekarang kita masuk ke prolog volume 7. Di sini kita bakal ngeliat gimana si Dewi licik ini ngadepin krisis baru, analisisnya yang tajam tapi kadang salah, dan gimana dia terus mainin bidak-bidaknya. Ini bakal jadi pembuka yang nentuin arah cerita ke depannya. Jadi, jangan sampai kelewatan. Pastikan udah klik tombol like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar gak ketinggalan info penting. Oke, tanpa lama-lama lagi, ayo kita selami prolog volume 7. Cerita prolog ini dibuka dengan Dewi Vicious yang lagi di kantornya di Kastil Allion. Mukanya sih senyum, tapi jelas lagi pusing 7 keliling. Gimana enggak, Kekaisaran Mira yang dipimpin kaisar yang sangat cantik itu tiba-tiba ngajak perang. Vicious langsung manggil Baron Polari, komandan yang baru aja berprestasi di pertempuran Benteng Putih. Vicious ngasih perintah ke Baron Polari buat langsung ngumpulin pasukan dan berangkat ke perbatasan Mira Ulza. Tugasnya, ambil alih komando pasukan Ulzan dan tahan gempuran Mira. Ternyata, Mira udah ngajak Ulza buat gabung, tapi Raja Ulza yang takut sama Vicious langsung lapor. Vicious coba ngulur waktu, tapi Mira kayaknya udah ngebet banget mau nyerang, gak ngasih waktu buat persiapan. Mereka lalu ngebahas strategi Mira.
Kalau Mira berhasil ngerebut benteng Zoldo, bisa bahaya. Soalnya, itu bisa jadi pangkalan buat nyerbu jantung Alyon. Vicious udah nyuruh kesatria pembunuh monster Ulza buat jaga benteng itu. Tapi, kenapa sih Mira nekat nyerang sekarang? Vicious punya teori. Justru karena situasi sekarang. Maksudnya, karena Alyon lagi sibuk ngurusin Raja Iblis, mereka gak bisa fokus penuh ngadepin Mira. Ini satu-satunya kesempatan Mira buat menang. Soalnya, kalau lagi damai, Yonatsu sama Ulza pasti bantu Alyon. Tapi sekarang, Yonatsu udah lemah, Magnar juga, Neah sama Bakos apalagi. Tinggal Alyon sama Ulza yang jadi penghalang, dan pasukan Alyon juga gak dalam kondisi prima. Baron Polari dan komandan lain jelas nganggap tindakan Mira ini gila, soalnya cuma bakal muntungin Raja Iblis. Vicious setuju, tapi dia juga tahu kalau Kaisar Mira itu gak bodoh. Terus, seperti biasa, Vicious mulai drama queen, nangis-nangis bilang dia udah kerja keras, tapi malah dikhianati manusia. Baron Polari yang awalnya ragu, akhirnya terpaksa ikut ngeiyain dan ngutuk Mira. Nah, di tengah obrolan soal pahlawan yang merepotkan, Baron Polari keceplosan muji Ayaka Sogo. Vicious yang dengar itu langsung pasang muka dingin. Maaf, aku salah dengar ya? Kamu muji pahlawan kelas S yang gak berguna yang berani nentang aku itu? Baron Polari, meski keringat dingin, tetap berani ngebela Ayaka. Dia bilang Ayaka udah nyelamatin banyak nyawa, ngalahin tipe humanoid, nahan iblis lingkaran dalam, dan dihormatin banget sama prajurit. Vicious ngebales dengan ngegebrak meja berkali-kali sambil senyum dan pura-pura gak dengar. Tapi Baron Polari gak nyerah. Dia bilang Ayaka punya keyakinan pahlawan sejati dan Vicious harusnya kesampingin perasaan pribadi demi persatuan. Tiba-tiba Vicious ketawa. Katanya itu semua cuma ujian buat Baron Polari, buat lihat dia punya pendirian apa enggak. Kamu lulus ujian, Baron, katanya. Haduh, emang licik banget nih Dewi. Setelah Baron Polari pergi, Vicious mulai mikir lagi. Dia yakin Mira gak bakal perang kalau gak ada harapan menang. Dia ingat Kaisar Mira pernah ngomongin legenda pembunuh dewa. Jangan-jangan Mira udah dapat sihir terlarang dan nyuri binatang suci dari pedang keberanian? Vicious gak tahu pedang keberanian udah hancur dan Nyaki aman sama Touka. Vicious sempat ngeremehin kekuatan Lewin Seal, nganggapnya gak bakal selevel Civit, tapi dia yakin pedang keberanian harusnya bisa ngatasin pasukan Mira. Terus Vicious kepikiran satu nama yang jadi faktor X, Brigade Penguasa Lalat dan si Belzegea alias Touka. Pengguna sihir terkutuk yang ngalahin Civit dan iblis lingkaran dalam. Ini bikin Vicious mual tapi juga tertarik. Karena Touka ngelawan iblis, Vicious ngira Touka gak gabung sama Raja Iblis. Rencananya rekrut Touka jadi sekutu, bahkan mungkin bisa gantiin para pahlawan. Agennya lagi nyari Touka dan Ordo ke-6 serta Yasu juga disuruh nawarin aliansi. Tapi kalau Touka nolak, ya habisi. Vicious juga mau manfaatin Seras buat narik Touka ke pihaknya dan ngedapetin rahasia sihir terkutuknya. Vicious juga curiga kenapa murid kepercayaannya di Mira gak ngasih info soal pemberontakan ini. Dia langsung nyimpulin kalau keluarga si murid pasti disandra sama Kaisar Mira, makanya si murid terpaksa ngasih laporan palsu. Dasar gak bermoral, teriak Vicious marah-marah sama taktik Kaisar Mira yang nyandra keluarga orang. Ironis banget ya, yang ngomong ini si Dewi yang kerjaannya nipu dan mansaatin orang.
Di akhir prolog, Vicious kelihatan frustrasi banget. Dia ngerasa semua orang dari Kaisar Mira, Ayaka, sampai Baron Polari terlalu penuh sama diri sendiri dan nentang dia. Mukanya yang biasanya senyum palsu, sekarang kosong dan datar, nunjukin kemarahan yang mendalam. Gimana Billy Zoners? Prolog volume 7 ini benar-benar ngasih kita gambaran betapa rumitnya situasi yang dihadapi Allion dan Dewi Vicious. Perang dua front, intrik politik, dan rencana-rencana licik yang saling tumpang tindih. Yang menarik, Vicious sekarang mulai ngelirik Touka sebagai pemain kunci. Apakah Touka bakal nerima tawaran aliansi dari Dewi yang udah ngebuang dia? Atau ini justru bakal jadi pemicu konflik yang lebih besar lagi antara mereka berdua? Dan gimana dengan perang melawan Mira? Apa rahasia di balik keberanian Mira buat nantang Allion? Kelihatannya Vicious juga makin tertekan ya. Senyum palsunya udah mulai gak bisa nutupin frustrasinya. Apakah ini pertanda kalau kekuasaannya mulai goyah? Atau dia justru bakal makin kejam buat ngatasin semua masalah ini? Setelah di volume 6, kita ngeliat Touka ngebantai habis pedang keberanian dan Dewi Vicious dapat kabar perang dari Mira. Sekarang, di bab 1 volume 7, kita bakal ngikutin Touka, Seras, dan Nyaki yang akhirnya nyampe di tempat tujuan mereka yang legendaris, negara di ujung dunia. Kira-kira apa yang nunggu mereka di sana ya? Bakal disambut hangat atau malah langsung diajak baku hantam? Makanya, pantengin terus video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai perjalanannya. Cerita kita dibuka dengan Touka, Seras, Nyaki, dan Slay yang lagi nerusin perjalanan mereka. Suasana hutan udah mulai beda nih. Makin banyak batu-batuan dan udaranya berdebu, kayak bekas tambang gitu. Gak lama, mereka nemuin tembok batu raksasa yang ngehalangin jalan. Tapi, pas Touka nyentuh tembok itu, tangannya malah nembus. Ternyata, ini sihir ilusi super canggih yang diceritain Erika buat nyembunyiin sesuatu. Sambil jalan, Touka juga banyak mikir nih. Dia ingat soal pembunuh dari Mira yang mau nyerang Nyaki, mikirin kekuatan Kaisar Mira yang misterius, terus juga soal Ninya Nyaki, si nyantan Kikipat yang katanya kuat banget. Touka juga masih nyimpen dendam sama 13 Ordo Allion yang nyerang desa Lis. Pokoknya, banyak banget yang ada di kepala Touka. Akhirnya, setelah ngelewatin jalan setapak di lembah, mereka nemuin pintu perak gede banget, penuh ukiran aneh, dan ada kristal bulat di tengahnya. Touka sebenarnya punya kunci dari Erika, tapi karena ada Nyaki si binatang suci, pintunya langsung nyala dan kebuka sendiri pas mereka deketin. Keren abis! Touka juga langsung pakai topeng Lord of the Flies-nya, jaga-jaga biar nggak langsung ketahuan kalau dia manusia. Sayangnya, familiar Erika yang harusnya nungguin mereka di situ gak nongol. Touka nemu burung hantu mati dan curiga itu familiar Erika yang kena serang. Karena lokasi negara di ujung dunia udah bocor ke Dewi Vicious, mereka harus buru-buru ngasih tahu raja di sana. Pas masuk ke dalam pintu, mereka kaget. Ternyata isinya goa raksasa dengan danau bawah tanah dan reruntuhan peradaban kuno yang diterangi batu-batu bercahaya. Fantastis banget. Tapi suasana damai itu gak lama. Mereka langsung dikepung sama humanoid kepala anjing alias kobold dari atas tebing. Mata mereka hijau, bukan emas. Untungnya. Naga kecil juga kelihatan terbang, kayaknya ngasih kode ke pemiltin mereka. Touka langsung nyuruh semua angkat tangan, nunjukin kalau mereka datang baik-baik. Dia coba ngomong sama para kobold, nyebut nama Erika anak Orbael, dan minta ketemu Raja Abadi Zekt. Para kobold sih gak ngerti bahasanya, tapi sempat gak nyerang. Tapi pas Seras refleks nangkis panah nyasar, para kobold jadi ngamuk dan monster-monster lain yang ngumpet mulai deketin.
Di saat genting itu, Pigimaru tiba-tiba lompat keluar. Dia mulai ngoceh pakai bahasa slime-nya ke arah para kobold dan monster. Ajaibnya, niat membunuh para monster itu langsung hilang. Ternyata, si imut Pigimaru ini bisa jadi translator, nerjemahin omongan Touka ke mereka. Gila, Pigimaru emang serba bisa ya. Gak lama, muncullah sekelompok pasukan baru yang dipimpin sama Harpy cewek sangar. Dia nyuruh Touka dan Seras lempar senjata. Terus datanglah figur yang paling ditunggu-tunggu, Raja Zekt. Sosok kerangka berjubah, pakai mahkota dan bawa tongkat. Kelihatan banget aura rajanya. Dia langsung ngenalin Nyaki sebagai binatang suci, Seras sebagai elf, dan Touka yang pakai topeng sebagai manusia. Wah, ketahuan juga akhirnya. Touka langsung hormat dan bilang kalau dia datang atas suruhan Erika. Salah satu Harpy kaget pas dengar nama Anael. Ternyata itu nama lain Erika di sini. Raja Zek minta bukti dan Touka ngasih surat dari Erika. Setelah dibaca, Raja Zek percaya dan setuju buat nerima rombongan Touka karena dia utang budi banget sama Erika. Mereka lalu diantar sama Harpy bernama Gratra, masuk lebih dalam ke kota bawah tanah yang super megah itu. Isinya macam-macam ras demi-human dan monster non-emas. Ada manusia naga, centaur, orc, goblin, unicorn, bahkan minotaur. Semua pada ngeliatin rombongan Touka dengan penasaran. Seras sempat bisik-bisik ke Touka buat ngasih tahu Raja Zek soal ancaman dari Allion. Touka setuju, tapi mau ngomongnya pas udah berdua aja sama Raja. Akhirnya mereka sampai di kastil dan dibawa ke ruang pertemuan. Raja Zek udah nunggu sendirian. Dia nanya, apa tujuan Touka mau ketemu klan kata terlarang? Touka dengan sopan tapi tegas minta buat ngomong empat mata sama Raja. Bahkan minta semua penjaga yang ngumpet buat keluar. Gratra jelas protes, tapi Raja Zek karena percaya banget sama Erika nyetujuin permintaan Touka. Seras, Nyaki, dan Sleh pun disuruh keluar ruangan. Begitu tinggal berdua, Touka gak pakai basa-basi lagi. Dia langsung ngasih tahu Raja Zek kalau pasukan Dewi Vicious lagi dalam perjalanan buat nyerang negara di ujung dunia. Dia juga ceritain soal Nyaki, pedang keberanian, dan semua bahaya yang lagi ngancam mereka. Jadi, setelah tinggal berdua aja di ruang pertemuan, Touka langsung ngejelasin semua situasi genting ke Raja Zek. Dia ceritain soal ancaman serangan dari Dewi Vicious, soal Nyaki yang jadi kunci, dan soal pedang keberanian yang udah dia beresin. Raja Zek meskipun kelihatan cemas, dengerin semuanya dengan tenang sampai Touka selesai. Raja Zek sedih banget dengar kalau dunia luar masih nganggap mereka ancaman. Tapi Touka nenangin, bilang kalau serangan ini kayaknya cuma maunya Dewi Vicious dan kroni-kroninya aja, bukan didukung semua negara. Touka juga ngingetin kalau mereka masih punya waktu buat siap-siap sebelum pasukan Dewi datang. Tapi berita ini jangan sampai bikin panik. Raja Zek nyakuin kebijaksanaan Touka dan janji bakal langsung diskusi sama rakyatnya. Terus dia nanya soal tujuan utama Touka, klan kata terlarang. Deg-degan pasti si Touka. Dan Raja Zek ngasih kabar baik, klan kata terlarang yang mereka sebut Kurosaga masih ada dan tinggal di negara mereka. Lega banget pasti Touka dengarnya. Raja Zek juga bilang kalau pertemuan dengan Kurosaga ini juga permintaan dari Erika. Jadi, selama Kurosaga gak keberatan, Raja Zek bakal bantu ngatur pertemuannya. Nah, di sini ada momen lucu. Raja Zek ngutip surat Erika, minta Touka buat ngomong lebih santai aja. Gak usah pakai formalitas berlebihan pas lagi berdua. Katanya sih biar lebih kelihatan karakter asli Touka. Touka yang awalnya kaget, akhirnya setuju juga. Setelah itu, Touka balik lagi ke ruang tunggu, nemuin Seras, Nyaki, dan Sleh. Raja Zek lagi sibuk rapat sama para penasihatnya buat nyiapin pertahanan.
Touka ngasih tahu kabar baik soal pertemuan dengan Kurosaga ke Seras. Terus, Touka ngobrol serius sama Nyaki soal masa depannya. Dia ngejelasin kalau Nyaki tinggal di negara di ujung dunia, kemungkinan besar dia gak bakal bisa keluar lagi demi ngejaga rahasia negara. Artinya, bakal susah buat ketemu Nenya Nyaki, si Nyantan, sama Mainya. Nyaki dengan sedih tapi tegar bilang dia udah siap nerima itu semua. Tapi Touka gak tega juga. Dia janji bakal berusaha biar Nyaki bisa ketemu Nyantan lagi nanti. Mungkin dengan cara Nyantan yang datang ke sana. Sebagai bales budi, Touka cuma minta satu hal ke Nyaki. Suatu hari nanti, Nyaki mau nggak berteman sama Liz, si Dark Elf yang tinggal bareng Erika. Touka ngerasa Liz butuh teman seumuran. Nyaki yang dengar itu langsung semangat. Nyaki juga mau punya teman, katanya. Duh, manis banget ya mereka berdua ini. Gak lama, pintu kebuka dan masuklah seorang kesatria Lamia cantik bernama Amia Plumlings. Dia ini salah satu dari 4 prajurit cemerlang petinggi militer di sana. Amia datang buat ngejemput Touka ketemu Kurosaga. Katanya sih, Kurosaga nggak suka rame-rame. Jadi, cuma Touka aja yang boleh ikut. Seras, Nyaki, Pigimaru, dan Slay disuruh nunggu. Sambil jalan, Touka ngobrol banyak sama Amia. Amia ini orangnya lebih ramah daripada Gratra si harpi penjaga. Touka jadi dapat banyak info soal negara di ujung dunia, soal 4 prajurit cemerlang, dan 7 cahaya kerajaan. Amia juga ngejelasin kalau kebijakan Raja Zack buat ngadopsi budaya manusia itu biar suatu saat mereka bisa hidup damai lagi sama manusia. Akhirnya mereka sampai di sebuah desa kecil di dalam gua. Tempatnya kelihatan kuno tapi terawat. Penduduknya punya rambut perak, mata abu-abu, dan yang paling mencolok, sayap hitam. Inilah dia, klan Kurosaga. Mereka semua langsung ngeliatin Touka yang pakai topeng. Amia lalu ngantar Touka ke sebuah bangunan di tengah desa buat ketemu sama kepala klannya. Pas Touka masuk sendirian, dia disambut sama seorang wanita anggun bernama Munin. Munin ini punya rambut perak panjang, kulit putih, sayap hitam, dan mata abu-abu kebiruan yang indah. Pakaiannya kayak toga Yunani kuno, dan dia pakai kerudung tembus pandang. Auranya tenang dan dewasa banget. Touka ngenalin diri sebagai Belzegea, pemimpin Brigade Lord of the Flies. Munin nanya apa urusan Touka sama klan kata terlarang. Touka gak pakai lama, langsung ngeluarin gulungan sihir terlarang dari tasnya. Aku dengar cuma klan kalian yang bisa baca ini. Aku pengen tahu isinya. Aku pengen kekuatan sihir terlarang yang ada di dalamnya. Munin kelihatan kaget dan tegang. Dia nanya, kenapa kamu pengen sihir terlarang? Dan Touka dengan tatapan dingin dan tangan yang sama pas dia nantang Dewi Vicious, ngejawab, aku harus ngehancurin seseorang sepenuhnya, sampai dia gak bakal bisa bangkit lagi. Munin yang gemeteran nanya, siapa? Dan jawaban Touka, jeng jeng jeng, Dewi Allion Vicious. Gila, bener-bener klimaks banget ya akhir bab ini. Touka akhirnya sampai di depan klan Kurosaga dan langsung blak-blakan soal tujuannya. Dapetin sihir terlarang buat ngelawan Dewi Vicious. Ini bener-bener langkah besar buat rencana balas dendamnya. Kira-kira gimana ya reaksi Munin, kepala klan Kurosaga, setelah dengar permintaan dan tujuan Touka yang super berani ini? Apakah mereka bakal setuju buat ngebantu Touka? Atau jangan-jangan mereka punya agenda sendiri? Hubungan Touka sama Raja Zack juga kelihatan makin akrab ya. Dan janji Touka ke Nyaki buat nemuin dia sama Nyantan, plus minta Nyaki temenan sama Liz, itu bener-bener nunjukin sisi lembut Touka di tengah semua kekejaman yang dia lakuin. Ini baru awal dari petualangan Touka di negara di ujung dunia. Pasti bakal banyak banget rintangan dan pengungkapan baru yang nungguin kita.
Tulis semua prediksi dan komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone biar kalian jadi yang pertama tahu kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billy Zone, di mana rahasia kuno mulai terungkap.